to bless His Majesty with long and happy years to reign over us. God save the King! God save the King! Sejak Pangeran Charles resmi menjadi Raja Inggris mengganti Ratu Elizabeth II, hal-hal tentang dirinya kembali ramai diperbincangkan. Salah satu yang kembali mencuat ke publik adalah drama percintaan antara Charles, istrinya Camilla, dan mendiang Putri Diana. Sebuah drama percintaan dan perselingkuhan di kerajaan Inggris yang menghebohkan dan paling diingat banyak orang. Lantas, bagaimana kisah cinta antara mereka? Benarkah Camilla adalah duri dalam pernikahan putra mahkota? Dan siapa saja laki-laki yang dikabarkan pernah menjalin hubungan perselingkuhan dengan Putri Diana? Jauh sebelum Charles mengenal Diana, dirinya sudah lebih dulu jatuh cinta dengan seorang wanita dari keluarga non-bangsawan bernama Camilla. Pertemuan mereka pertama kali terjadi di rumah Lucia Santa Cruz, seorang teman yang memperkenalkan mereka pada tahun 1971. Usia mereka yang tidak terpaut jauh, serta kepribadian Camilla yang menyenangkan, benar-benar mengimbangi kepribadian Charles yang sedikit kaku. Kecintaan Camilla dengan buku dan alam, serta caranya menghadapi Charles, membuat Charles benar-benar tergila-gila padanya. Sayangnya, pihak keluarga kerajaan kurang menyetujui Camilla sebagai kandidat yang cocok untuk dijadikan istri seorang calon raja, karena status sosial dan masa lalu Camilla yang dinilai terlalu mencolok untuk seorang permaisuri. Pihak kerajaan khawatir masa lalu Camilla akan membawa angin buruk bagi reputasi kerajaan, sehingga pihak kerajaan menyarankan Charles untuk menikahi anak dari seorang Earl atau Duke yang masa lalunya tidak terlalu mencolok. Hubungan mereka akhirnya kandas di tahun 1973 karena Charles harus pergi bertugas di Royal Navy. Ada beberapa pendapat mengenai alasan berakhirnya hubungan Charles dan Camilla. Beberapa menyatakan bahwa Charles bertemu Camilla terlalu dini, sehingga dirinya tidak sempat untuk meminta Camilla menunggunya menyelesaikan tugas di Angkatan Laut. Sebagian sumber mengatakan bahwa hubungan mereka tidak direstui oleh nenek Charles, yaitu Ibu Suri Elizabeth Bowes-Lyon, yang menginginkan sang putra mahkota menikah dengan salah satu anggota keluarga Spencer. 8 bulan kemudian, Camilla bertunangan dengan kekasih lamanya, Andrew Parker Bowles, dan menikah pada 4 Juli 1973. Pernikahan Camilla meninggalkan luka yang mendalam bagi Charles. Selama melajang, Charles menjalin hubungan dan diperkenalkan ke banyak wanita oleh anggota keluarga kerajaan, seperti Davina Sheffield, Jane Wellesley, Amanda Knightsbridge, Sarah Spencer, hingga akhirnya bertemu dengan Diana Spencer. Selama melajang, Charles diperkenalkan ke banyak wanita oleh anggota keluarga kerajaan. Salah satunya adalah Sarah Spencer, salah satu anak perempuan dari keluarga aristokrat yang dekat dengan keluarga kerajaan. Keduanya sempat menjalin hubungan, hingga akhirnya pada tahun 1977, Charles berkunjung ke kediaman keluarga Spencer untuk berburu, dan disinilah ia bertemu dengan adik perempuan Sarah bernama Diana Spencer. Setelah hubungannya dengan Sarah berakhir, Charles pun menjalin hubungan dengan Diana. Dengan bibit bebet bobot Diana dan keluarganya, Diana diterima dengan sangat baik oleh pihak keluarga kerajaan. Charles akhirnya melamar Diana pada tanggal 6 Februari 1981 dan diresmikan 2 minggu kemudian pada 24 Februari 1981. Diana menjalani masa kecilnya dengan sangat sulit. Diana adalah anak yang tidak diinginkan karena orang tuanya menginginkan anak laki-laki. Saat Diana berusia 7 tahun, ayah dan ibunya bercerai. Ayahnya kemudian menikah lagi di tahun 1976 dan hubungan istri baru sang ayah dengan Diana tidaklah baik. Ketika Diana tumbuh besar, Diana menjadi seorang dengan kepercayaan diri yang rendah. Hal inilah yang kemudian memberikan dampak emosional bagi Diana selama masa hidupnya, karena ia merasa diabaikan dan hidupnya tidak stabil. Tanggal 29 Juli 1981, hari pernikahan pun tiba. Diana resmi bergelar Princess of Wales. Pernikahan mereka digambarkan sebagai pernikahan idaman di negeri dongeng dan disaksikan oleh lebih dari 750 juta orang. Padahal, beberapa minggu sebelum pernikahan mereka, Diana tanpa sengaja menemukan sebuah gelang berukiran inisial G dan F yang merupakan inisial dari panggilan sayang antara Charles dan Camilla, Gladys dan Fred. Dirinya sempat memutuskan untuk meninggalkan Charles
namun ditahan oleh beberapa pihak karena pengumuman pernikahan yang telah dibuat dan tanggal pernikahan yang sudah dekat. Pernikahan Charles dan Diana seperti pernikahan yang dipaksakan. Mereka berdua adalah pasangan yang bertolak belakang dan terkesan tidak cocok untuk menikah. Charles adalah laki-laki yang membutuhkan perhatian, yang selama ini tidak ia dapatkan dari ibunya. Sedangkan Diana adalah wanita muda yang membutuhkan kasih sayang, karena masa kecil Diana yang selalu dikucilkan. Charles berharap mendapatkan kehangatan dari Diana, tapi Diana terlalu muda untuk mengerti dan memberikan kasih sayang. Sedangkan Diana sendiri berharap mendapatkan perhatian dari Charles, tapi Charles lebih sibuk dengan kegiatannya sebagai royal family. Setelah mendapatkan gelar baru, sorotan kamera dan lampu-lampu tidak pernah beralih dari Diana. Diana yang sejak kecil merasa diabaikan, sangat menyukai perhatian-perhatian ini. Sebagai seorang calon raja, Charles merasa kalau ini semua berlebihan dan seharusnya pada Charles lah kamera itu ditujukan. Hal inilah yang kemudian menjadikan jurang pemisah antara Diana dan Charles, yang akhirnya mendorong mereka semakin jauh satu sama lain. I've come to the conclusion that really it would have been far easier to have had 2 wives. And I could have walked down the middle directing the operation. Pada tahun 1986, Charles dikabarkan kembali menjalin hubungan dengan Camilla, walaupun saat itu dirinya masih berstatus menikah dengan Diana. Perselingkuhan ini masih tertutup rapat, sampai akhirnya terkuak pada tahun 1993, di mana sebuah transkrip percakapan telepon antara Charles dan Camilla di tahun 1989 muncul ke permukaan dan menghebohkan warga Inggris. Sebuah skandal yang lebih dikenal dengan sebutan Camilla Gate. The Prince of Wales has admitted publicly for the first time that he was unfaithful. Setahun kemudian, dalam sebuah film dokumenter, Charles pun mengakui perselingkuhannya dengan Camilla dan mengatakan kalau selama pernikahannya dengan Diana, ia selalu setia hingga ia merasa pernikahannya sudah tidak dapat diselamatkan. Try to be faithful and honorable to your wife when you took on the vow of marriage. Yes, absolutely. And you were? Yes. Until it became irretrievably broken down. Pasca siaran itu keluar, banyak orang menyangka bahwa Diana akan menutup diri. Namun, Diana justru mencuri perhatian dengan memakai gaun hitam yang kemudian dikenal sebagai gaun balas dendam. Gaun ini dianggap melanggar aturan kerajaan karena dianggap terlalu terbuka dan seksi. Namun Diana tidak peduli, dirinya hanya ingin dilihat sebagai wanita yang mahal dan percaya diri. Tahun berikutnya, Diana akhirnya buka suara mengenai pernikahannya dengan Charles di hadapan publik. Dalam wawancara BBC dengan jurnalis Martin Bashir, ia mengatakan kalau dari awal dirinya sudah mengetahui ada orang ketiga dalam pernikahan mereka. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Wawancara penuh kontroversi tersebut mencoreng nama Diana di mata anggota keluarga kerajaan. Mereka beranggapan bahwa anggota keluarga kerajaan tidak seharusnya menjadikan aib rumah tangganya sebagai konsumsi publik. Pihak kerajaan pun mendesak Charles dan Diana untuk segera meresmikan perceraian mereka. It's time for Prince Charles and Princess Diana to officially end their troubled marriage. Setahun kemudian, Charles dan Diana pun resmi bercerai, sedangkan Camilla dan Andrew juga sudah resmi bercerai di tahun sebelumnya. Sempat menjadi bulan-bulanan publik, Charles kembali melanjutkan hubungan asmaranya dengan Camilla, dan untuk pertama kalinya tampil di depan umum sebagai sepasang kekasih pada tahun 1999. Mereka pun akhirnya menikah di tahun 2005, dan gelar Duchess of Cornwall diberikan kepada Camilla. Bertahun-tahun berlalu, kini Camilla resmi menjadi Queen Consort atau permaisuri dari Pangeran Charles yang dinobatkan sebagai Raja Inggris pengganti Ratu Elizabeth II. Perdebatan tentang siapa lebih pantas menjadi permaisuri masih sering diperbincangkan. Padahal baik Diana ataupun Camilla adalah 2 orang perempuan hebat dengan segala sisi positifnya. Perselingkuhan memang tidak bisa dibenarkan, namun begitulah realita yang terjadi. Baik Charles, Camilla, bahkan Diana sendiri adalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari perselingkuhan. Ketidakharmonisan sejak awal pernikahan, bayang-bayang Camilla yang menghantui Charles, ketidaksiapan Diana menghadapi sorotan media, hingga skandal-skandal yang mengikutinya adalah puncak gunung es dari kehidupan kerajaan yang terlihat damai dan bahagia.
Sejak perselingkuhan Charles dan Camilla mencuat, Diana mendapat banyak simpati dari masyarakat luas. Namun, Alan Peters, petugas pelindungan pribadi Pangeran Charles dalam sebuah film dokumenter, justru mengungkapkan hal sebaliknya. Dirinya menyebut bahwa Putri Diana lah yang pertama kali berselingkuh. Lantas, siapa saja laki-laki yang pernah menjalin dan melakukan perselingkuhan dengan Putri Diana?